Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ariansa dari kelas 4C reguler pagi. Saya akan menjelaskan materi tentang tinjauan ekologis, ekologi administrasi negara Indonesia. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis, meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer atau hankam. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah dapat berupa 1. Lokasi dan posisi geografis, 2. Keadaan dan kekayaan alam, 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Lokasi dan posisi geografis. Posisi geografis suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografis ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. Yang kedua, pengaruh lokasi dan posisi geografis terhadap administrasi negara. Bentuk wujudnya ke dalam geografi Indonesia merupakan kepulauan, terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratan sebesar 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan atau lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 km persegi. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1 sampai 1:3, jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain sehingga pulau-pulau jadi tidak terisolasi, dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Letak astronomis Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropis. Iklim tropis yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya sekaligus peremajaannya. Untuk ini semua diperlukan satu unit administrasi negara dan tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Samping iklim tropis itu juga sering menimbulkan kesulitan berhubungan besarnya curah hujan, ditambah sebagian hutan telah dibabat dalam rangka budidaya manusia. Sungai-sungai meluap dan banjir menimpa sebagian penduduk. Dengan demikian menjadi bertambahlah beban Satkorlak penanggulangan bencana alam, yaitu mengatasi akibat banjir. Di samping itu disusun pula program-program administrasi negara untuk mengatasi banjir ini, misalnya penghijauan dan reboisasi, penggalian kanal-kanal, pembuatan bendungan, pengendali banjir, pelurusan alur sungai-sungai, dan sebagainya. Untuk keperluan ini semua, tepatlah apabila pada kabinet sekarang ditunjuk Menteri Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Posisi silang negara Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudera. 2 benua tersebut ialah Asia di sebelah utara Indonesia, di mana terletak negara-negara besar sebagian wilayah Rusia, Republik Rakyat Cina, Jepang, dan India, dan Australia di sebelah selatan Indonesia, yang berorientasinya ke barat. 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan peranan pentingnya telah terbukti sejak Perang Dunia Kedua, dan Samudra India yang semakin pentingnya peranannya berhubungan dengan negara-negara di sekitarnya dan merupakan jalur suplai minyak dari Timur Tengah ke Eropa, Amerika, dan Jepang. Pengaruh administrasi negara terhadap geografis Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografis, terutamanya lokasi dan posisinya, hampir-hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografisnya. Kedua, kekayaan dan keadaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat
berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang dan sebagainya. Selanjutnya, pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendalikan sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karenanya, bantuan asing baik berupa modal dan tenaga ahli tidak dapat dihindarkan. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruhnya dapat berupa terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi dan seterusnya. Keadaan dan kemampuan penduduk. Dalam melihat faktor keadaan dan kemampuan penduduk, ini beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu jumlah penduduk, distribusi spasial, penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan penduduk, dan lain-lain. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang tinjauan ekologis ekologi administrasi negara Indonesia. Lebih dan kurang materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.